Allah Subhanahu wa taala melarang riba itu 4 tahap. 4 tahap. Tahap yang ketiga, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afam mudha'afah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta riba yang berlipat ganda. Sehingga kalau pertanyaannya tadi, apakah riba itu yang dilarang hanya yang berlipat ganda? Memang pada tahap yang ketiga, saat ayat turun, tahap yang ketiga, itu yang dilarang yang berlipat ganda. Baru kemudian tahap yang keempat, Allah perintahkan tinggalkan sisa-sisa riba jika beriman. Sehingga kecil pun tidak boleh. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wa dharu ma baqiya minar riba. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa-sisa riba in kuntum mu'minin, jika kalian termasuk orang-orang yang beriman. Fa illam taf'alu, kalau kalian tidak meninggalkan sisa-sisa riba itu, fa'dzanu biharbim minallahi wa rasulih, maka itu sama saja mengumumkan menantang perang Allah dan Rasulnya. Jadi Allah dan Rasulnya menantang perang kepadanya. Sehingga ketika tidak mau berhenti dari riba, sama saja mengobarkan perang. Dan ketika sudah berperang melawan Allah, siapakah yang akan menang? Nah, kemudian Allah berfirman, wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum. Jika kalian bertobat, maka bagimu adalah pokok harta kalian. Jadi baginya adalah pokok harta kalian. Maka di dalam agama kita, riba itu dilarang. Kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Kaidahnya begitu. Setiap pinjaman, ketika si pemberi pinjaman itu mengambil keuntungan, maka keuntungan itu adalah riba. Maka menjanjikan atau diperjanjikan tentang adanya keuntungan itu adalah riba. Yang tidak riba itu adalah atas inisiatif orang yang pinjam, tanpa adanya perjanjian dia memberikan hadiah, dan itu kalau sudah lunas maka itu tidak riba. Sebagaimana hadis yang populer tentang sahabat Jabir di situ, faqadani wa zadani, Rasul melunasi utang untukku dan menambahi untukku. Sehingga kalau ada orang yang hutang lalu kemudian memberikan tambahan setelah lunas tanpa adanya perjanjian di awal, maka itu tidak termasuk riba. Tapi kalau ada perjanjian di awal akan memberi tambahan, itu riba. Baik atas inisiatif yang pinjam atau atas inisiatif yang meminjamkan. Asal ada perjanjian atau ada permintaan, maka itu namanya riba. Sekecil apapun. Dan jika belum lunas, meskipun tidak ada perjanjian juga riba. Jadi meskipun tidak ada perjanjian, kalau belum lunas itu juga riba. Yang tidak riba itu hanya yang terakhir jika sudah lunas, dan itu pun tidak boleh ada perjanjian di awal. Semata-mata sebagai ucapan terima kasih kalau sudah lunas. Dan ini tidak boleh pula kong kali kong. Ini saya tidak minta tambahan, ini yang ngerti dewe ya, tidak boleh gitu. Nah, itu sama saja ngasih kode kan. Saya tidak minta bunga loh, tapi kan antum paham toh kalau pinjam tuh harus ngasih apa. Nah, maka ini namanya sama aja, ini ngasih kode. Nah, jadi tidak boleh ada kode-kode, tidak boleh ada perjanjian di awal, dan memberinya kalau sudah lunas. Wallahu alam bishawab.